Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Lensa Cahaya Channel. Kali ini kita akan menyimak 6 cara penyebaran Islam di Indonesia, perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian hingga tasawuf. Tapi alangkah baiknya jika tombol subscribe ditekan dan aktifkan loncengnya, itu artinya Anda mendukung siar Islam. Dikutip oleh tribunnews.com. Berikut ini cara penyebaran agama Islam di Indonesia, mulai dari perdagangan, perkawinan, kesenian, hingga tasawuf. Perkembangan agama Islam di Indonesia tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui suatu proses penyebaran agama secara damai, responsif, dan proaktif. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan mulai dari perdagangan, perkawinan, kesenian, hingga tasawuf. 1. Perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi. Penyebaran agama Islam dengan saluran ini berjalan lancar mengingat akan adanya keluarga muslim yang menghasilkan keturunan-keturunan muslim dan mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Dalam beberapa babat diceritakan adanya proses ini, antara lain: A. Maulana Ishak menikahi putri Blambangan dan melahirkan Sunan Giri. B. Babat Cirebon diceritakan perkawinan antara putri Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati. C. Babat Tuban menceritakan perkawinan antara Raden Ayu Teja, Putri Adipati Tuban dengan Syekh Abdurrahman. 3. Pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, antara lain Pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan Pesantren Sunan Giri di Giri. Pada saat itu, terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama di kerajaan-kerajaan. Kiai Duku adalah guru Maulana Yusuf di Kerajaan Banten. Kiai Ageng Sela adalah guru dari Jakatingkir. Syekh Yusuf merupakan penasihat agama Sultan Ageng Tirtayasa di Kerajaan Banten. 4. Kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Dasar pitutur, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana, tetapi oleh Sunan Kalijaga diseliptakan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Nama tertentu disebutnya sebagai simbol Islam, misalnya panah Kalimasada, sebuah senjata paling ampuh, dihubungkan dengan kalimat syahadat. Sementara untuk musik banyak dilakukan oleh Sunan Bonang. Karya Sunan Bonang yang paling populer adalah Tombo Ati, yang hingga hari ini masih dinyanyikan banyak orang. Contoh lainnya antara lain Gamelan oleh Sunan Derajat, serta Ganding, lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya oleh seni Islam akulturasi. Pesan-pesan Islamisasi juga dilakukan melalui sastra. Satu misalnya kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang.
2 kitab-kitab tasawuf diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan bahasa daerah. 3 babat dan hikayat juga ditulis dalam bahasa daerah dengan huruf daerah dan Arab. Penyebaran Islam juga tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam yang dikenal dengan cara berdakwah, yang disebut juga Wali Songo. Berikut ini yang termasuk Wali Songo. 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Persia. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Sunan Derajat atau Syarifuddin, putra Raden Rahmat. 4. Sunan Bonang atau Mahdun Ibrahim, putra Raden Rahmat. 5. Sunan Giri atau Raden Paku, murid Sunan Ampel. 6. Sunan Kalijaga atau Joko Said. 7. Sunan Kudus atau Jafar Siddiq. 8. Sunan Muri atau Raden Umar Said. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. 5. Politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya, Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fatahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. 6. Tasawuf. Kata tasawuf sendiri biasanya berasal di kata sufi, yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhanya. Saluran tasawuf berperan dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakatnya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah Banten, babat Tanah Jawi, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Ajaran tasawuf ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17, dan mazhab yang telinga berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia, antara lain Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nur al-Din al-Raniri, Abdul al-Rauf, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Bonang.